Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel dalam mata pelajaran pengetahuan dasar pekerjaan sosial. Jadi hari ini kita membahas tentang materi atau bab ke-9 dari mata pelajaran pengetahuan dasar pekerjaan sosial. Dalam hal ini Bapak mintakan kepada kalian untuk mempersiapkan alat-alat tulisnya agar bisa mencatat dan memahami sambil kalian mencatat untuk bisa menyimpan catatan itu agar nanti kalau suatu waktu ada soal-soal yang keluar dari materi ini kalian bisa menjawabnya. Oke, Bapak mulailah dulu dengan membuka apa arti itu masalah sosial. Artinya apa pengertian dari masalah sosial? Nah, jadi pengertian dari masalah sosial itu adalah perselisihan dalam masyarakat akibat dari interaksi sosial antar individu, kelompok atau antar suatu kelompok dan kelompok lainnya. Dalam keadaan normal, masyarakat akan terintegrasi atau bersatu di dalam kehidupan yang sesuai pada hubungan unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat. Akan tetapi apabila unsur-unsur yang telah menjadi kaidah sosial yang dibentukkan, maka yang telah menjadi kaidah sosial itu akan menjadikan hubungan-hubungan tersebut terganggu sehingga memungkinkan terjadinya kegoyahan dalam kehidupan kelompok. Jadi intinya adalah masalah sosial ini adalah perselisihan. Artinya perselisihan dalam masyarakat akibat dari interaksi sosial yang dulunya baik, harmonis. Nah, sehingga terjadinya pergeseran atau tidak lagi hubungan-hubungan itu dilakukan secara baik, akhirnya menjadi bentrokan dan akhirnya hubungan tersebut terganggu. Dan akibatnya menimbulkan kegoyahan dan di sana yang terjadinya permasalahan sosial. Yang selanjutnya adalah faktor pendorong dari terjadinya masalah sosial. Nah, faktor-faktor pendorong itu adalah yang pertama adalah ekonomi, yang kedua adalah biologis, yang ketiga adalah psikologis, yang keempat adalah kebudayaan. Jadi faktor-faktor pendorong dari masalah sosial ini adalah ada ekonomi, yang kedua biologis, yang ketiga psikologis, yang keempat adalah kebudayaan. Jadi kalian sebagai seorang calon pekerja sosial tentunya harus mengetahui apa pengertian masalah sosial dan apa-apa faktor-faktor pendorong dari terjadinya masalah sosial tersebut. Nah, jadi yang selanjutnya adalah masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah masalah-masalah sosial yang terjadi di Indonesia itu adalah kemiskinan, pengangguran, korupsi, pertikaian, pendidikan yang rendah. Nah, tingginya penyakit menular termasuk seperti kita ini virus corona itu merupakan masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia. Yang selanjutnya adalah gizi buruk, dan yang ke-9 adalah konflik sosial antar kelompok, kenakalan remaja, narkoba, disorganisasi keluarga, konflik ras, perilaku yang konsumtif, kesehatan, dan lain-lain. Nah, inilah dari 21 masalah sosial ini perlu kalian ketahui. Nantinya masalahnya nanti kalian akan berpraktek di lapangan itu nanti di sana kalian akan di lembaga-lembaga lain sosial, kesejahteraan sosial yang menangani permasalahan sosial. Jadi kalian
tentunya harus mengetahui masalah-masalah sosial yang ada di Indonesia sebagai seorang calon pekerja sosial. Yang selanjutnya adalah faktor-faktor yang menimbulkan masalah. Jadi faktor-faktor yang menimbulkan masalah itu ada 4. Yang pertama adalah ketidakmampuan menanggung kehidupan. Yang kedua adalah ketidakmampuan menyesuaikan dalam lingkungan. Yang ketiga adalah kondisi kesehatan jasmani yang sangat kurang. Yang keempat adalah kekurangan yang timbul dalam situasi modern. Jadi faktor-faktor yang menimbulkan masalah itu ada 4. Yang pertama adalah ketidakmampuan menanggung kehidupan. Yang kedua adalah ketidakmampuan menyesuaikan diri dalam lingkungan. Yang ketiga adalah kondisi kesehatan jasmani yang sangat kurang. Dan yang keempat adalah kekurangan yang timbul dalam situasi modern. Nah, perlu diketahui kalian, sebagai seorang calon pekerja sosial, faktor-faktor yang mendukung ini agar kalian ketahui, karena nanti suatu saat nanti kalian akan melakukan studi kasus terhadap klaim yang akan kalian berikan bantuan. Tentunya 4 hal ini yang harus kalian lakukan, yang harus kalian ketahui dan harus kalian pahami, bahwa faktor-faktor inilah yang menimbulkan masalah. Nah, tentunya kalau kita orang ketidakmampuan menanggung kehidupan, tentunya itu pasti akan menimbulkan masalah. Yang kedua, ketidakmampuan menyesuaikan diri dan lingkungan, itu tentunya pasti menimbulkan masalah. Yang ketiga, kondisi kesehatan jasmani yang sangat kurang, tentunya itu juga menimbulkan masalah. Yang keempat adalah kekurangan yang timbul dalam situasi modern. Nah, contohnya apa di dalam keempat ini? Artinya semua hal-hal faktor-faktor yang menimbulkan masalah ini, tentunya kalau kalian harus memahami, sebab di antara 4 faktor inilah yang akan menimbulkan permasalahan sosial. Jadi kita sudah melihat kondisi kesehatan jasmani yang sangat kurang, tentunya sudah terjadi selama ini. Contohnya seperti virus corona. Artinya apabila imun kita menurun, maka diceritakan bahwa virus itu akan menghantam kepada tubuh kita. Nah, ini setelah terjadi dia menderita atau positif corona, tentunya juga menimbulkan masalah. Nah, itu yang keempat lagi, kita lihat kekurangan yang timbul dalam situasi modern. Tentunya kekurangan ini sudah kita lihat, adanya gadget, adanya kebutuhan HP, yang semuanya itu merupakan adalah pengaruh daripada zaman yang sudah berubah. Nah, tentunya apabila ini tidak bisa oleh si pelaku itu tidak bisa membijaksanai semuanya itu terhadap kekurangan itu, tentunya semuanya itu akan menimbulkan masalah. Nah, yang selanjutnya adalah ingin Bapak kupas kembali bahwa dalam hal ini tentunya materi kita adalah sampai kepada masalah-masalah sosial pada bab 9 dalam mata pelajaran pengawasan pekerjaan sosial, yang Bapak harapkan agar kalian bisa, walaupun dalam keadaan seperti ini, kalian ada sedikit pencerahan terhadap apa yang dimaksud dengan masalah sosial dan apa-apa saja faktor pendorong masalah sosial dan apa saja yang dapat menimbulkan masalah. Nah, dengan ini Bapak juga ingin menyampaikan bahwa kita walaupun selalu dalam keadaan keterbatasan seperti ini, Bapak harapkan kalian selalu semangat untuk belajar dan jangan lupa kemanapun kalian berada atau dimanapun kalian berada, jangan sampai lupa protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Oke, salam hebat buat kalian semua di mana saja berada, dan salam sehat selalu, tetap semangat berprestasi untuk masa depan yang lebih baik. Bapak akhiri, lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.